Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Iya. Gimana pada hari ini? Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Masih semangat ya? Iya, terima kasih. Ibu mau tanya gimana? Anak-anak hadir semua? Siapa yang tidak sekolah? Wow, hebat. Hadir semuanya ya, terima kasih. Ya, marilah kita untuk belajar ya. Tapi sebelum Ibu menyampaikan pembelajaran satu ini, Ibu akan menyampaikan dulu, yaitu tujuan pembelajaran kita semua. Yang pertama, yang ke-1, yaitu membaca Quran Surat Al-Falaq dengan memperhatikan makhraj hurufnya secara klasikal, kelompok atau individual. Yang kedua, membaca secara berulang-ulang sampai hafal Quran Surat Al-Falaq dengan memperhatikan makhraj hurufnya. Yang ketiga, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Falaq secara klasikal, kelompok atau individual. Yang keempat, diskusi tentang arti Quran Surat Al-Falaq secara kelompok. Yang kelima, diskusi tentang isi kandungan Quran Surat Al-Falaq dan secara kelompok. Yang keenam, menulis Quran Surat Al-Falaq dengan benar secara individu. Mencermati arti Quran Surat Al-Falaq. Terus, mencermati isi kandungan Quran Surat Al-Falaq. Yang terakhir, menyimpulkan kandungan Quran Surat Al-Falaq. Nah, sekarang coba perhatikan semuanya. Ibu akan mempelajari atau menyampaikan, yaitu mengaji surat Al-Falaq. Nah, mungkin anak-anak perhatikan lagi ya. Saat mati lampu dan suasana gelap, pasti kamu merasa takut, bukan? Apa yang kalian lakukan saat itu? Nah, pernahkah kamu berjalan di malam hari? Coba siapa yang pernah? Nah, waktu berjalan di malam hari pasti gelap. Apa yang kalian rasakan saat itu? Nah, Ibu akan memberitahu ya. Coba kalian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari kejahatan di waktu gelap. Kalau kalian merasakan takut. Nah, terus bacalah surat Al-Falaq sebagai mana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, sebagai anak yang beriman, kita tidak boleh takut. Nah, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi hambanya dari segala kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat kita berlindung dan memohon pertolongan. Karena Allah itu Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Segalanya untuk kita semua. Coba perhatikan lagi anak-anak. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan lagi isi materi pembelajaran ini. Yang pertama atau di A ini yaitu surat Al-Falaq. Pasti kalian kalau suka mengaji di masjid ya, pasti tahu surat Al-Falaq. Coba, suka mengaji di masjid, suka? Iya, terima kasih. Harus, itu kewajiban kita semua ya. Ibu sangat bangga kepada kalian yang sering atau rajin ke masjid. Nah, yang kedua, Ibu akan menyampaikan memahami makna surat Al-Falaq. Jadi kalian itu harus memahaminya. Anak-anak, perhatikan, marilah kita untuk belajar membaca surat Al-Falaq. Coba, siapa yang sudah tahu, sudah hafal? Wow, semua hafal ya, kelas 4, hebat. Nah, kita marilah ulangi membaca surat Al-Falaq. Biar kalian, kalau sering membacanya, pasti kalian bakal hafal. Nah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Falaq dengan makhraj hurufnya. Mulailah dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. Yuk, bersama-sama Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab
wa min syarrin nafasyati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalian semua kalau di masjid maupun di rumah berlatihlah membaca surat Al-Falaq dengan baik dan benar sesuai dengan mahrojnya. Jika sejak awal membiasakan ya membaca ayat-ayat Al-Qur'an, insya Allah kalian semua akan terbiasa membaca ayat surat yang lainnya. Contohnya surat Al-Fil ya. Ada yang hafal sama? Oh, hebat ya. Terus kalian kalau membaca surat Al-Falaq mau cepat hafal, coba berulang-ulang bacanya ya. Itu jangan lupa. Terima kasih, kalian sudah pintar semua ya, suka membaca Al-Qur'an, Ibu bangga sekali. Selanjutnya, nah, coba di sini Ibu akan memperlihatkan bacaan dengan cermat di sini, lalu perhatikan kamu huruf-huruf di bawah ini. Nah, di sini ada huruf qaf ya. Kalau cara membacanya qaf, terus ada alif. Nah, ini huruf alif ya, terus sin. Terus cara membacanya ini sini ya, sin ya. Coba perhatikan lagi, selanjutnya ini ada waw. Nah, itu adalah huruf-huruf hijaiyah yang kamu harus dibaca dan dihafalkan. Huruf-huruf hijaiyah ini seperti kaf, ain, shin, pa ya. Di sini adalah bacaan huruf hijaiyah. Huruf-huruf di atas terdapat dalam surat Al-Falaq. Nah, yang Ibu sampaikan barusan ini di depan yaitu ada dalam surat Al-Falaq. Berlatihlah membaca yang benar dan mintalah ke guru pembimbingmu atau di guru mengaji ya. Boleh ya, boleh. Terus membaca Al-Qur'an tidak harus buru-buru ya. Tetapi tahlil dan tepat sesuai mahrojnya. Jadi kamu kalau belajar membaca surat Al-Qur'an itu tidak boleh terburu-buru. Jadi harus benar-benar dilihat mana mahrojnya yang baik dan benar. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu lanjutkan, yaitu bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, bekerja sama dengan temanmu, boleh ya, baik di masjid maupun di sekolah atau di rumah. Dapat memudahkan lancarnya bacaan dan hafalan. Menghafalkan surat Al-Falaq di depan teman, terus kamu mintalah temanmu untuk menyimak bacaanmu. Lalu lakukan hal ini secara berulang-ulang. Kata Ibu tadi, kalau membaca surat Al-Quran tidak cukup satu kali. Contoh, Qul a'udzu birabbil falaq. Lagi, Qul a'udzu birabbil falaq. Malah 3 kali lebih bagus. Lagi, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu dan seterusnya. Maka dari itu, marilah kalian bersemangat untuk menghafalkan bacaan surat Al-Falaq. Nah, terus Ibu lanjutkan yang kedua. Mengartikan surat Al-Falaq. Di sini katakanlah kamu atau bacakanlah kamu satu orang satu orang per ayat. Nah, Ibu bacakan dulu ayat pertama. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Itu ayat pertama di surat Al-Falaq ya. Perhatikan lagi anak-anakku. 2, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ayat yang kedua. Sekarang ayat yang ketiga. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat yang keempat. Dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Ayat yang terakhir yaitu ayat kelima. Dari kejahatan orang yang dengki apalagi ia dengki. Nah, surat Al-Falaq ini adalah ada 5 ayat. Anak-anakku sekalian, Ibu lanjutkan ya. Yang ketiga, kita lanjutkan dengan menulis surat Al-Falaq. Coba buka bukunya, kita akan belajar menulis Quran surat Al-Falaq. Nah, kamu sudah pasti ya menghafalkan surat Al-Falaq, bukan? Sekarang, marilah kita berlatih menulis surat Al-Falaq. Perhatikan, jangan lupa bentuk huruf hijaiyah dan perubahan bentuknya. Lalu perhatikan bagaimana cara menyambung huruf-huruf tersebut atau huruf-huruf hijaiyah tersebut. Coba buka bukunya, kalian tuliskan surat Al-Falaq, lihat di depan ini ya. Nah, ayat pertama, lihat, perhatikan, silakan tulis. Terus ayat kedua, lihat, hati-hati, jangan ketinggalan.
jabarnya atau JR-nya. Coba lihat lagi ayat ketiga, terus ayat keempat dan ayat kelima. Coba, sudah anak-anak? Wow, coba ibu lihat. Iya, hebat. Ini, terima kasih. Coba lihat Imas yang mana. Wow, buka bukunya sayang. Iya, hebat. Sambil dibaca dalam hati ya. Menulis kita sambil baca dalam hati. Terima kasih. Ibu lanjutkan lagi ya. Selanjutnya yang keempat ya, lanjutkan, yaitu menghafal surat Al-Falaq. Kamu tadi membacanya, terus menulis. Nah sekarang kalau sudah ditulis, silahkan untuk dihafalkan. Nah pasti kalian hebat semua. Hafalkan caranya, baca Quran surat Al-Falaq, satu ayat itu diulang-ulang biar kalian cepat hafal. Ya terima kasih kalian ya, silahkan nanti siapa yang sudah hafal, acungkan tangan satu orang ke depan. Ya, wow, hebat. Ada yang ke depan boleh? Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Dandi yang sudah hafal ya. Semua sudah hafal? Iya, wow, hebat. Ibu bangga pada kalian ya. Terima kasih kalau semua sudah hafal. Maka Ibu lanjutkan lagi ya untuk pembelajaran yang selanjutnya. Ini Ibu lanjutkan. Nah, di sini ada yang B ya. Yang tadi A, sekarang B. Memahami makna surat Al-Falaq. Wow, hebat sekali ya. Tadi kan sudah menulis terus dihafalkan. Nah sekarang anak-anak semuanya harus memahaminya, makna dari surat Al-Falaq ya. Nah surat Al-Falaq itu surah yang ke-113 dalam Al-Quran. Dan berapa pada Zuz? 30 adanya. Nah surat Al-Falaq ini diturunkan di Mekah, sehingga disebut surah Makkiyah. Surat apa? Makkiyah. Iya, hebat. Diturunkannya di mana? Di Mekah. Iya, hebat. Nah, kalian itu harus memahami ya. Ya, perhatikan lagi anak-anakku sekalian. Nama Al-Falaq diambil dari ayat pertama yang berarti waktu subuh. Nah, suka bangun subuh? Iya, suka salat subuh? Iya, ini. Perhatikan lagi. Surat ini menyuruh kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai waktu subuh. Kalian itu harus sering-sering berdoa ya. Nah surat Al-Falaq termasuk surat Al-Mu'awin Katain yang isinya tentang memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari semua kejahatan atau penderitaan yang merugikan manusia. Nah itu isi daripada surat Al-Falaq. Kejahatan dapat terjadi karena bisikan setan yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Meskipun demikian, ternyata perbuatan jahat itu juga berasal dari manusia sendiri, karena dia memiliki sifat iri dan dengki. Tahu nggak iri? Iya, hebat. Siapa yang tahu? Iri itu apa? Dengki itu apa? Bagus Imas, terima kasih. Sirik ya? Iya, makanya kita dengan teman, dengan sesama hamba Allah itu tidak boleh mempunyai rasa iri dan dengki. Takut ada setan, makanya timbul kejahatan ya. Iya, ngerti sayang? Ngerti anak-anakku sekalian? Iya, terima kasih kalau sudah mengerti ya. Nanti pasti ada kalau yang mau bertanya, boleh ya. Boleh. Ibu lanjutkan? Siap lagi? Iya, terima kasih. Ibu lanjutkan ya. Nah, setelah membahas dari Quran surat Al-Falaq yang disampaikan oleh Ibu tadi ya, kalian itu nanti kalau sudah pulang dari sekolah, kamu mengaji, nanti di masjid dibuka lagi, terus dipahami, terus belajar lagi menulis, terus kalian itu hafalkan arti-arti dan maksud Quran surat tersebut. Nah, alhamdulillah pada hari ini kalian semua sudah menerima atau sudah memperhatikan pelajaran kelas 4 ini yang sudah disampaikan sama Ibu. Maka mungkin pelajaran ini ditutup saja dengan membacakan doa bersama-sama ya, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi besok ya. Terima kasih. Semoga apa saja yang diberikan oleh Ibu kepada kalian semua ilmu yang bermanfaat ya. Iya, terima kasih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya, terima kasih sama anak-anakku semuanya. Selamat siang, selamat pulang ya. Hati-hati di jalan. Coba duduk yang manis. Kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.